Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ala akibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus muassis hadzal ma'had, atau Allahu fi umurihim wal baqa'ah. Semoga Allah memberikan umur panjang dan senantiasa bermanfaat dalam umurnya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, seluruh jamaah tiang laki bini yang mudah-mudahan dirahmati Allah, betapa bahagianya muassis ma'had niki setiap hari Ahad pelungguh, waalaikumsalam warahmatullah, berkumpul di tempat niki, berada pada Raudatun min Riyadil Jannah, salah satu taman-taman surga yang ada di muka bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, wabil khusus niki nini tiang, ya, ada dengan papu tuan tiang niki, laki bini ada di sini, ya, dua-duanya karena mami tiang niki besar di beliau, ya, dia besar di sini di gerung ini. Ya, jadi tiang juga alhamdulillah hampir seluruh kecamatan di gerung ini sudah kita isi pengajiannya. Jadi oleh mulai niki dari subuh. Kalau getap yang bikin mungkin sudah soak dia ini. Untung Allah Ta'ala yang bikin. Andin pian getap jawah seden niki. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini wajib tiang pelungguh bersyukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin, atas segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada tiang pelungguh. Sholawat teriring salam terus kita berikan dan sampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang bertanya, kenapa kok dia sendiri yang dijuluki Nabi besar? Padahal badannya paling kecil dan umurnya paling pendek. Ini terjawab dari pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam di dalam kitab Taurat ketika diskusi dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Wahai Musa, kata Allah melalui malaikat Jibril, ketahuilah nanti akan datang suatu umat yang apabila mereka berniat melakukan dosa, tetapi mereka tidak melakukan dosa itu, hanya sekedar niat saja, maka mereka mendapatkan pahala dari tidak melakukan dosa itu. Menahan dirinya padahal sudah berniat melakukan dosa, menggagalkan daripada niat tadi. Kemudian yang kedua, siapa umat itu? Aku ingin mendapatkan umat itu ya Allah. Bukan kamu wahai Musa. Umat itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, lebih dahsyat lagi, akan datang satu umat yang umat itu
apabila mereka berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, lalu tidak sampai kebaikan itu dia lakukan, hanya sekedar niat saja, maka Allah sudah melipat gandakan pahalanya. Kemudian apabila mereka melakukan kebaikan atau amal yang sudah diniatkan itu, maka 10 kali lipat pahala dari yang digandakan tadi. Sudah berniat baik datang ke majlis taklim, itu sudah dapat pahala. Nabi lagi pelungguh datang nyata. Ya ini tadi malam saja aja 350 lebih yang live setiap rekaman itu. Sekarang kita tidak tahu ada berapa. Luar biasa dipakai media sosial ini untuk kebaikan. Kemudian siapa umat itu ya Allah? Aku ingin memiliki umat itu, bukan umatmu wahai Musa, tetapi itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendak lalu untuk puji umat niki Nabi unin terakhir Nabi Musa terus, aku ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Musa paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Pengen menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang wajib disyukuri adalah tiang pelungguh menjadi seorang Islam. Yang kedua menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu banyaknya masalah di dalam kehidupan kita niki mangkin. Berbagai macam pendapat, berbagai macam persoalan. Ada yang disebut dengan kaum khurafat, ada yang disebut dengan takfiri, TBC niki. Takfiri, bid'ah, khurafat. Disingkat TBC. Sekedik-kedik kafiran batur. Macam-macam. Jadi itu tidak bisa kalah dengan Nabi, karomah daripada guru-guru kita. Bapak Ibu rahimakumullah, Datuk Bengkel, Datuk Faisal, Tuan Guru Umar Kelayu, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid Maulana Syekh, ya, kemudian Tuan Guru Saleh Hambali, kemudian Tuan Guru Abhar, ya, yang ada di Darul Falah Pagutan. Itu beliau itu tidak main-main dapat sanad ilmu. Ini sanad dari beliau semua sehingga kita bisa eksis sampai sekarang ini. Dan sanad itu harus kita pertahankan, karena sanad ilmu itu sampai ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengantar yang pertama dalam kajian niki, sebelum kita membuka 20 menit saja yang menguraikan, nanti lebih kurangnya kita akan buka pertanyaan tanya jawab. Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk di sini, yaitu tentang santun dan sabar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah balas lagi ayat ini, Khudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nabi maksud berpaling, ajak orang-orang itu ikut majlis ilmu supaya dia beramal dengan ilmu. Contoh dengan beramal tanpa ilmu, solat dia Allahu Akbar bergerubus hujan niki bilin te solat niki popoan. Lamun solat baun tulang lagu popoan, ya begak lelah dia ulang ni. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah gambaran keduniaan di dalam hidup kita, bahwa seakan-akan tiang pelungguh niki akan hidup selamanya di atas dunia ini. Tetapi kita harus sadari bahwa apa yang kita miliki ini adalah titipan semua. Umur ini adalah titipan, ya, adalah titipan.
Ada orang yang lewat di jalan itu pakai Alphard. Apa ni dengan satu kulit deriki, begitu bahagianya orang itu. Mobilnya saja mewah, apalagi rumahnya. Orang yang di dalam mobil itu lewat di tengah sawah. Karena jalan itu ada pinggir jalannya sawah, lalu dia lihat ada orang yang saling suapin makanan. Suami istrinya, walaupun makanan itu kelor, tersebur kelor, kemudian sambal colet sama baju. Apa kata orang yang di mobil itu? Saya tidak pernah sebahagia itu dengan istri saya. Betapa bahagianya mereka itu. Apa yang kita ambil kesimpulan dalam cerita niki Bapak Ibu? Bahwa hidup niki ya berbadik-badik. Badik ke lamun nika, badik ke kalau begitu. Maka bagaimana supaya tidak berbadik? Syukuri apa yang kita miliki. Jangan pernah syukuri milik orang lain. Karena kalau kita syukuri milik orang lain, nanti kita menjadi orang yang kufur nikmat. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang lumayan panjang ya, di dalam surah Al-Fussilat ayat 34 dan 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yastawil hasanah wala yastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Bapak Ibu rahimakumullah, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Nabi maksud ayat niki Bapak Ibu, asbabun nuzul daripada ayat ini, bahwa balasan daripada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada orang yang telah dizoliminya, lalu dibalas dengan kebaikan oleh orang lain. Ibarat kita pelewa si batu mau membalas si ruti, lagu ia sengke niki, karena dia sulit maka pahalanya besar. Ya, melen terumpak ibai batu. Yang paling banyak muskilah dan masalah ini adalah utang piutang. Dulu musim maulid yang dulu kita bagus, baik, saling undang, gara-gara utang piutang saling semelang. Coba sila. Bahkan pada saat kita lewat saja mau ke masjid, jauh jadinya masjid itu. Ya pertama dek tersaling semelang, saat kedua dek terbani tertagih. Bagi yang berhutang, bagi yang diutangin malu mau nagih. Bapak Ibu rahimakumullah, perkara hutang piutang kalau pelungguh ya berniat untuk tidak membayar hutang, hati-hati, Allah tutup rezeki untuk bayar hutang itu. Nindek beli macam-macam dulu, bayar hutang kita dulu. Samalah dengan pelungguh ibu-ibu misalnya, khusus yang haid, yang masih aktif haidnya, segera bayar hutang puasa. Ya, jangan puasa sunat terlebih dahulu. Jelas niki, kodok dia dulu. Ni pahala sunat, pahala wajibnya hilang. Sama dengan orang jualan, mau ngejar untung, modalnya hilang. Kemudian ini berdua. Sehingga apa yang terjadi kalau ini yang kita lakukan, itu namanya beramal tanpa ilmu. Sama dengan sholat subuh. Jangan tanya lagi sholat subuh. Orang qobliyah subuh saja lebih dicintai oleh Allah daripada dunia dan seisinya. Jangan lagi tanya masalah wajib subuh. 2 rakaat subuh itu kalau sunnahnya saja begitu besar pahalanya, apatah lagi wajibnya. Ada yang salah paham jamaah kita. Sembayang, sholat dia subuh 2 rakaat,
kemudian dia tinggalkan solat jamaah di masjid. Kan mau tu pahala lebih dari dunia dan seisinya ni. Nah, ini beramal tanpa ilmu tadi. Ya. Ada lagi yang lebih parah. Mana contohnya? Contoh solat tarawih dia di masjid berjamaah, solat isya dia sendirian. Yang paling parah, solat isya dia selesai witir. Ini banyak Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Yang penting dia dapat solat jamaah tarawih. Padahal tarawih itu bukan bagian daripada sunnah muakkad. Kenapa dia begitu syiar tarawih itu? Karena hanya ada di bulan Ramadan. Sama dengan yang solat tahajud. Ada ibu-ibu angkat ima. Nur Hasan Al-Mukarram nggih. Tiang niki hampir setiap malam solat tahajud. Bagus. Tetapi girang kekeliwatan sembahyang subuh. Oh ni. Subhanallah, ketiduran. Bapak Ibu, ini sudah diwanti-wanti oleh siapa? Oleh Imam Syafi'i. Diwanti-wanti oleh siapa? Oleh Imam Hasan Al-Basri. Kalau solat tahajud kita berniat untuk memaksakan kehendak doa kita kepada Allah, lebih baik tidur. Misal contoh sembahyang tahajud sebab Nabi, melen bija jarin teniki lulus jadi polisi. Melen bija jarin teniki mau beli toko 10. Melen pelungguh berniat untuk beli bangkat 1 hektar. Beli kebun 2 hektar. Tak usah solat tahajud. Jelas niki? Karena solat tahajud itu untuk menenangkan hati, bukan menambah harta. Menambah harta itu adalah bagian daripada barokah. Jelas? Bagian daripada barokah. Makanya banyak yang kita lihat di media sosial itu. Buya Rozi mengatakan jangan selawat karena benda. Ada yang tidak setuju. Habib Zain, apa dia bilang? Oh, selawat kalau mau mobil selawat. Yusuf Mansur apa ni? Kalau mau punya showroom selawat, solat duha di showroom itu. Dong teparan tu jogang lo depan to kota ke si Cina-Cina ni. Apa dak ni ke? Ya. Yang betul itu apa? Semuanya itu punya dalil masing-masing. Tetapi secara ilmu fikih dan tasawuf, yang betul itu adalah bergantungkan segala hidup kita ini kepada Allah, jangan kepada dunia. Dunia ini terlalu kecil, Bapak Ibu rahimakumullah. Terlalu kecil. Param kendik belik ujian kita menjadi pendakwah ini. Ya. Wah, terterik tumpah wah. Bis dulang penamat niki rebak. Itu di atas itu di Gunung Sari itu, karena tidak bisa naik mobil, sepeda motor. Musim hujan malik meleset motor niki kebalik belah tiang. Subhanallah itu. Ya. Buka-buka amplop selawat niki susunan acara isi. Di salat tamu. Ya. Ya. Itu bagian dari apa? Bagian daripada ujian, proses pendewasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nindek para ini bukan pembelajaran yang luar biasa. Sida misal belum sudah mau berniat datang hari Ahad untuk datang ke yayasan niki. Ya, ke majlis taklim kita ini. Tahu-tahu bayi sin ke Said. Ndek bayi anak sampai jaga lain merari, ya datang. Burung dah, pihak pelecing, pihak topat, segala macam ndak jadi pelungguh pergi majlis taklim. Arak doang halangan. Ya. Sehingga Allah menekankan kita, Nabi Unin, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah berazam, sudah bertekad, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau sudah ada niat, laksanakan. Kalau tidak, jangan sampai dia kalah dengan kepentingan duniawi. Jelas niki? Oke, kita bahas pertanyaan yang pertama, kedua dan ketiga. Karena waktu tiang tidak banyak, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti tiang akan lanjut lagi sampai malam ini. Ya. Yang pertama,
pertanyaan ini sebelum nanti diangkat kembali kepada materi yang jawab dulu Ustaz Yusuf ini ya. Bagaimana hukum jual beli sawah atau hukum beli tahunan? Boleh. Beli tahunan ini boleh. Boleh. Yang tidak boleh ada tergantungnya tapi. Misal contoh, tanah padinya saja yang dijual, jangan sudah jual sama mangganya orang. Jangan jual sama kelapanya. Paham maksudnya? Kan di sawah itu ada kelapa, misal ada lulun pau, ada lulun kentujur, sebahan di kentujur yang rekeng. Ini kisah sabdui kepeng, misal ada pok madu, ada pok derikande di situ. Itu tidak ada dalam perjanjian, jangan, itu bukan hak pelungguh. Misal ada manggis, ada durian di sawah itu, di pelepe-pelepenya itu, di pematangnya itu. Jadi kalau semua yang dijual, maka semua hak pelungguh. Tetapi kalau hanya sawahnya saja, jangan sentuh. Kalau pelungguh sentuh, haram. Karena itu punya pemilik sawah. Nah, ini yang sering salah. Saya pernah berjumpa dengan seorang di Sulawesi. Itu anaknya profesor, berapa itu? 4 apa 5. Kemudian dokter spesialis ada 6. Ibu ini bukan orang mampu. Ya. Ibu ini adalah orang yang tidak mampu. Bapak ibunya, bapak ini jual tempe keliling, ibu ini memepes gawe mari itu. Sudah banyak sawahnya. Tetapi setiap dia memepes itu dia minta izin sama pemilik sawah. Aduh. Bukan dia minta izin kepada yang beli padi. Pemilik sawah dia cari dulu. Minta izin. Pemilik sawah kanggo. Sudah ni rekeng yang lalu. Bapak Ibu, siapa yang sering meringankan hal yang kecil-kecil, maka dia sering meringankan hal yang besar-besar. Iya. Maka kuatkan anak-anak kita sekarang ini. Dasarnya kuatkan. Ya. Nah, jadi ini sekedik-kedik teringanang papa harus kita mengatakan haram ya, harus haram. Karena al halalu bayyin wal haramu bayyin bahasa Nabi. Halal itu jelas, haram itu jelas. Yang samar-samar itu namanya subhat bainal halal wal haram. Kemudian bagaimana hukum zakat sawah yang digarap berdasarkan akad jual beli tahunan? Apakah wajib zakat atau tidak? Bukankah syarat wajib zakat harus milik pribadi? Yang mengatakan harus milik pribadi itu mazhabnya siapa? Mazhabnya Syafi'i dan Maliki. Kalau Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, Imam Hambali, mohon maaf, itu wajib walaupun pelungguh nyakap. Ya, tetapi kan kita Syafi'i, ya. Nah, maka bagaimana caranya? Kita tidak zakat tidak masalah, tetapi kalau kita zakatkan lebih baik. Ya. Tiang di Kuripan, di Perengge sudah banyak yang membuktikan itu. Tiang bilang bayar zakatnya walaupun sudah nyakap. Saya bilang, ini mami yang ikut setiap pengajian saya jadi saksinya. Di kuah PT makin pira-pira kedit turun Tuan Guru katanya. Terus ternyata lebih banyak saya dapat. Karena apa? Saya zakatkan. Pertama si dia bayar zakatnya kepada manusia, yang kedua si dia bayarkan zakatnya kepada kedit. Lagu itu kan girang tertakut isi makhluk Allah. Iya, Bapak Ibu. Pacem simbasang lebangkan itu ah. Ya, ini ada kisah diskusi antara Nabi Sulaiman dengan semut. Pada saat semut itu ditanya, wahai semut, kenapa cuma 1 buah kurma kamu makan? Oh, ini jatahku dari Allah 1 tahun. Oh, kalau itu terlalu kecil itu, kata Nabi Sulaiman. Ini Sulaiman diberikan banyak kehebatan oleh Allah. Kalau gitu tidak usah minta sama Allah, minta saja sama Sulaiman. Di tahun berikutnya hanya sepelang dia makan itu. Apa kurma itu dia sisakan sepotong. Sepotong. Kenapa kau tidak makan seperti kemarin wahai semut? Karena yang berjanji itu adalah Sulaiman. Tidak ada yang berani menjamin Sulaiman menepati janjinya. Ya. Tidak ada ya siapapun
Manusia walaupun engkau seorang nabi dan rasul bisa menepati janjimu. Tetapi kalau Allah yang berjanji, pasti dia tepati janjinya, kata semut itu. Kemudian semut mengatakan, betul di tahun berikutnya ternyata Sulaiman lupa memberikan kurma kepada semut itu. Lalu apa kata semut? Untung kami sisakan setengahnya, karena yang berjanji adalah Sulaiman. Ini artinya apa wahai Sulaiman? Kata semut, kami bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada Sulaiman. Subhanallah. Lagu itu girang tu bergantung jok manusia. Ya, demen tebing berutang jero mati tasiruk naik si syukur. Padahal kalau bukan Allah yang membuka hatinya, tidak mungkin akan terjadi hutang piutang itu. Jelas? Kenapa yang banyak menyebut utang piutang? Utang piutang ini bukan aib, tetapi yang aib adalah tidak mau membayar hutang. Dan siapa-apa juga yang salah, yang membungakan, kepeng, dak gawe bapak ibu gama, sila. Wah, nendik tu arek yang dosen sila. Pelinggih sudah yang rasakan ayo. Banyak buktinya itu. Saran dengan nganakan kepeng niki. Okeylah dia menguasai dunia ini, tetapi tunggulah azab Allah. Bukan saja di akhirat, di dunia juga dia terima. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ya itu tadi sudah yang jawab ya. Jadi silakan boleh dibayar ya, dan juga boleh tidak. Ya, kalau pelungguh meyakini syarat zakat itu milik pribadi, ya tidak usah dibayar. Tetapi kalau pelungguh ada rasa dalam hati bahwa setiap harta yang kita dapatkan dari Allah adalah ada hak orang lain, bayarkan zakatnya. Tidak banyak, hanya 2,5% dari hasil panen. Jelas nih? Yang ketiga, bagaimana hukum menggunakan barang yang sudah digadai? Apakah boleh mutlak atau bersyarat? Boleh bersyarat. Syaratnya Nabi, jangan semena-mena. Sepeda motor misalnya pelungguh gadai, nendik sampai kering ngolin dengan ampun gendik. Jangan. Karena kita bergadai. Gadai itu cara kita saling membantu satu sama lain. Bagian dari wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini semile-mile. Gadai mobil lamperan dikit sengaja-ngaja misal. Kalau tidak sengaja lain perkara. Misal ni mobil gadean bembelai kadu halo. Kadu jangan. Dengan ampun sampai gadean semenuk bapak ibu dia nak lalu ya nangenan. Ra'i angan batur, Allah ra'i angan pelungguh. Jelas? Ya. Ini intinya pokok hidup ini. Ya, sama ada misalnya contoh nendek girang rawas bangket jok dengan candek berdua bangket. Nendek rawas senine semama jok dengan candek berdua semama. Sakitnya tuh di sini unin cita-cita. Raos deke bare semama de berbeda de saling sua, sementara dia adalah janda. Iya, itu maksud dia. Kan sakit. Iya. Ya. Ibu-ibu yang bertahan tidak menikah, ya, dengan niatan memperbesarkan anaknya, ingin berjumpa dengan suaminya, Allah siapkan tempat di surga bersama dengan suaminya. Karena tidak mungkin ada yang terjadi sehidup semati. Yang tahu hanya satu kali di Sandongan. Ya, sana di Dayan Lingsar niki. Ya, Mami Senu. Ya, Isnu namanya. Suaminya meninggal hari Selasa, istrinya meninggal hari istrinya meninggal hari Selasa, suaminya meninggal hari Rabu. Nah, ini betul-betul sehidup semati. Kalau yang lain satu hidup satu mati. Jelas? Ya. Nah, itu ya. Jadi bersyarat dengan sama-sama kita jaga punya orang sebagaimana orang itu menjaga punyanya. Ya, kalaupun kita sedekah misalnya oli, isikan dia bensin, itu jadi amal yang akan kita dapatkan di akhirat. Tidak ada sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila
subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia di dalam kehidupan ini. 2000 yang pelungguh sosok kota amal itu akan menjadi kendaraan kita ke dalam surga. Dan jangan pernah saling hina. Oh, saya sudah memberikan 2 miliar, otomatis Allah membuatkan saya tempat di surga. Paran papu ngepek surga? Misal contoh, ya, belum tentu. Bisa jadi yang 1000, 2000. Bisa jadi ketika ada tuan guru datang ke rumah pelungguh, muara 2 beduin demanok, pelungguh sembelih 1, berarti setengah dari harta pelungguh berikan kepada agama Allah. Karena para tuan guru ini berjuang untuk agama Allah. Mengajarkan berembin dan mandi belik dan lain sebagainya. Yang banyak tidak tahu niat mandi besar. Tiang 4 kejadian saya menikahkan pasangan suami istri, ya. Ketika saya tanya, kamu tahu niat mandi besar? Dia jawab, selama ini saya tidak pernah mandi besar. Bayangkan, saya yang ngepek, kira-kira. Saya detail kalau masalah yang begini, saya tanya dulu. Ada yang suruh syahadat sama KUA, syahadat tuh nih, astagfirullahalazim nih. Din tahu naran syahadat. Nah, itu Bapak Ibu. Paran, kalau dakwah di masjid itu biasa Bapak Ibu, ya, biasa itu. Sekarang malam-malam bola ini yang gunakan itu Zatowi untuk berdakwah di jalan-jalan. Jadi pasang layar, ya, pasang layar di daerah Gerung Butun itu, daerah-daerah Kereng Bagu, daerah narkoba itu. Akhirnya siapa yang nonton? Bajang-bajang itu mulai saling sumpah senak, tapi karena kita datang di situ, Allahu Akbar, Subhanallah, malu dia mengucap hal-hal yang tidak. Itu ada nilai dakwah yang luar biasa. Ya, itu salah satunya. Jelas Bapak Ibu? Ada yang bertanya lain? Jelas ini yang 3 ini? Siap. Nggih. Sesuai dengan penjelasan. Dawab. Yang pertama tadi. Dawab Pak Tuan. Pakai mic biar dia masuk ke rekaman ini. Ya, selesai jam 12 Bu Bos ya. Masih lama ini? Oh. Yang pertama yang tanyakan mohon penjelasan antara beda termasuk alim, abid dan faqih ini. Baik. Dan kedua, tadi guru jelaskan hanya perempuan saja. Bagaimana kalau perempuan kalau laki juga akan disediakan surga? Iya. Baik. Abid itu ahli ibadah, ya, ahli ibadah, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Contoh, dia hanya duduk di rumah saja, berzikir saja. Itu golongan abid. Kalau alim itu, ya, dia bagus ibadahnya tetapi tidak sebanyak yang abid. Contoh misalnya kalau abid itu karena aktivitasnya kan sedikit, dia bisa sholat sunat misalnya setiap tahajud itu dia bisa 13 rakaat misalnya. 8 rakaat dia tahajud, kemudian 3 rakaat dia witir. Nah, kalau alim ini misalnya contoh para tuan guru itu kan tidak bisa, kadang-kadang silalahan. Dia mau sholat malam, hanya 2 rakaat cukup, ya, karena dia pulang dari pagi sampai pagi lagi, misal contoh. Ya itu itu tergolong alim. Tetapi nilai ibadahnya sama dengan yang banyak itu. Karena apa? Bukan hanya ibadah yang rukuk sujud saja yang dia lakukan, tetapi dia bersedekahkan ilmunya. Nah, ini alim. Sementara faqih itu adalah diberikan kepada orang-orang yang menekankan keilmuannya kepada bidang fikih, bidang hukum. Dan tidak semua orang yang bisa digelarkan faqih ini, Bapak Ibu. Sehingga 4 mazhab itu, ya, bisa melahirkan imam-imam hadis yang luar biasa. Contoh, ini biar jelas. Karena Ubi Opus tadi bilang agak masih lama nih. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ini kan dia termasuk tabi'in. Ya. Dia berjumpa dengan tabi'in.
Kemudian meninggal Imam Abu Hanifah, memiliki murid Imam Malik. Lahirlah Imam Syafi'i. Ya, lahir Imam Syafi'i. Kemudian setelah meninggal Imam Malik, Imam Syafi'i ini ada satu masa dengan dia tidak terlalu jauh umurnya dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal, yang kita kenal dengan Imam Hambali. Nah, begitu Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad, dari Imam Ahmad inilah lahir ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, Ad-Dairami dan lain sebagainya. Nah, itu. Ya, nah, itu. Ya, ini ada hiburan lagu India gini. Nah, itu ya. Nah, jadi bidang-bidang fikih ini, aturan ini setelah kapan? Setelah Al-Qur'an itu sempurna. Oke? Setelah Al-Qur'an itu sempurna dengan baris, dengan titik komanya, kemudian dengan hukum qiraatnya, barulah hukum fikih ini muncul. Aturan-aturan yang disampaikan oleh Nabi disempurnakan di dalam sunnah Rasulullah, sehingga kita kenal ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada kitab ada kitab fikih Al-Akbar, ya, ada kitab Al-Muwatta dan lain sebagainya. Ini luar biasa ini. Hanya di Islam lah penjagaan seperti itu. Jadi Al-Quran itu plus dijaga hadis itu di dalam kitab-kitab, terutama kutubus sittah itu, ya, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya itu, ya. Kemudian ada kutubut tis'ah lagi, ya, kitab yang 9 itu, kitab hadis itu, tambah lagi menjaga tentang, ya. Kemudian kitab Al-Muwatta, kemudian kitab perbandingan antara pendapat mereka dari bidang zakat, dalam solat sunat, kemudian dalam haji, dalam perkara-perkara muamalah seperti kurban, ada yang 1 tahun 8 bulan, ada yang harus 2 tahun, kemudian ada yang membolehkan kalau dia misalnya sehat pada saat dibeli, kemudian setelah nyampe rumah misalnya dia tengkleng, patah kakinya, tidak boleh dikurban, tetapi ada juga yang boleh dikurban, karena bukan dia aib aib majelis namanya, bukan aib syarat, macam dan lain sebagainya, ya. Nah, itu di pembahasan yang secara khusus. Ada lagi? Tapi mungkin bisa cancel skip. Oh, sebentar. Sesuai yang tadi nih. Artinya salat sebelum salat berjamaah subuh 2 rakaat termasuk sunat apa? Sunat Lebih baik dunia dan seisinya. Ya. Penjelasan apa maksudnya dunia dan seisinya? Ya, artinya waktu fajar itu, waktu yang 2 rakaat itu lebih bermakna daripada dunia dan seisinya. Karena tidak semua bisa bangun di waktu itu. Sebuah riwayat yang khusus, Nabi menjelaskan, perbaiki sholat subuhmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupan. Secara khusus Nabi menyebut bardaini, 2 sholat yang dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Tetapi sholat subuh yang sangat ditekankan, karena awal dari setiap perbuatan, awal dari setiap pekerjaan, awal dari... Jelas itu? Iya. Ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Apakah kelebihannya sholat sunat awabin itu? Iya. Yang kedua, tentang Nabi Yusuf yang punya anak 12. Kan berbeda-beda kasih sayangnya itu. Iya, iya. Sampai adik-adik kakaknya itu ditenggelamkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, bagaimana kisah riwayat itu? Saudaranya Nabi Yakub itu. Iya. Saudaranya Yusuf. Ya. Saudaranya Yusuf, ya. Salat awabin itu salat apa sih? Yang kan itu kenapa saya tanya balik supaya ibu-ibu paham. Iya, paham dulu yang ibu tanyakan itu kan gitu. Awabin itu sebelum
Ya, sebelum Isya atau sebelum maghrib? Antara maghrib dengan Isya. Itu namanya awabin. Kalau Isya kan udah habis. Iya, kalau Isya sudah habis. Ya. Awabin itu tidak termasuk sunnah muakkad. Salat sunnah muakkad. Tetapi awabin itu digolongkan oleh kebanyakan ulama sebagai salat sunat mutlak. Ya. Kenapa dikatakan sholat sunat mutlak? Lamun dinarak tegawe, dinarak temui, lebih baik kita sholat. Ya, ya, atau kita tunggu dengan membaca bacaan Al-Quran. Ya. Boleh. Ya, boleh dilakukan, tetapi dia tidak termasuk dari sunat muakkad. Beda dengan sholat sunat rawatib. Qobliyah dan ba'diyah itu termasuk muakkad. Jelas nih? Nah, kenapa? Ada rebut pahala sablean kena dia. Ya, itu supaya kita tahu nyuri setar itu. Ya. Ya. Duha, kemudian ada tahajud, kemudian ada qobliyah subuh. Kemudian ada 4 rakaat qobliyah zuhur, kemudian 4. Ya, itu ketampanannya, ya. Itu gambaran dari ketampanannya. Nah, kenapa bisa sampai mau dibunuh dan lain sebagainya digambarkan di situ? Itu karena ada iri dan dengki. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Makin niki ya rawat bijen lebih condong yang satu dengan yang satunya. Apa nih? Rawat biamak malu mesak berdoyamak nih. Yuk banyak yang begitu kan? Rawat tina amam tu, mesak berdoyamak kan mesak tebing bangket mau aku dinarak mau apa? La haula wala quwata illa billah. Kupitu. Alaihissalam, iya. Iya itu. Ya Bapak Ibu. Memang kecondongan kita itu ada. Tetapi jangan ditunjukkan. Jangan ditunjukkan. Contoh ada yang mondok dengan ada yang tidak mondok. Kita lebih condong mungkin kepada yang mau mondok karena jarang ketemu. Salah juga kita itu. Dan jangan banding-bandingkan anak kita. Bahaya bandingkan. Oh kamu nak, kamu punya keahlian seperti ini, jadilah kamu seperti ini. Kamu nak, jangan paksakan dia mondok juga. Ya, kalau dia tidak mau mondok, yang penting sudah kuatkan dasar agamanya. Karena bahaya kalau dipaksa nanti anak sekarang beda dengan dulu. Nanti dia lakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di pondok pesantren itu. Bukan menjadi hikmah, malah menjadi muskilah. Mudarat. Jelas Ibu? Ya. Ya. Oke. Jelas ya? Mungkin ini saja ya? Ya. Ya, oke. Nah, kita tutup sama-sama dengan doa. Ada pertanyaan lagi tadi? Cukup ya? Oke. Sila. Sila. Jangan malu bertanya, Pak. Ya, sesat di jalan malu-maluin. Sila. Oke. Ya. Ya. Bagus pertanyaan ini. Bagus. Sholat zuhur, rawatib yang apa namanya bukan dari rakaat. Ya. Kalau habis sholat zuhur 2 rakaat itu baru rakaatnya 2 rakaat, muakadnya 2 rakaat. Iya. Dan terus apa namanya saya kadang bingung misalnya kalau kita mengerjakan di rumah. Iya. Sementara situ agak jauh. Iya. Sampai masjid sudah iqamah. Iya, betul. Jadi sholat apa namanya tahiyatul masjid yang kita lakukan. Iya. Memang ada satu bagiannya ya. Tuan Guru yang menyatakan cukup kalau misalnya dia melakukan sholat tahiyatul masjid baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Benar Pak Guru? Ya, betul. Betul. Ini harusnya ada mic Ustaz Rowi di sana biar dia sebenarnya. Ya. Ya, terus. Bagaimana pengertian apa maknanya kita tepat waktu dalam sholat? Ya. Jadi apakah kalau misalnya kita masih tepat waktu atau mungkin waktu kita pada tidak mengikuti takbiratul ula tepat waktu? Iya. Atau bagaimana? Jadi saya tanyakan itu dulu karena kita maunya tepat waktu. Iya. Ya. Baik itu yang jamaah maupun yang tidak. Baik.
Bagus pertanyaan ini, saya tunggu. Ya, bagus. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang sholat sunat rawatib. Baik. Kenapa Nabi mengatakan lebih afdol di rumah? Karena jarak rumah Nabi dengan Masjidil Nabawi itu hanya beberapa langkah. Rumah Nabi itu ya Raudhah yang sekarang itu, dan kuburan beliau yang sekarang itu. Kalau jauh ya di masjid. Jadi jangan dipahami secara letterlek, jangan dipahami secara tekstual, tetapi dipahami secara kontekstual, kondisional. Ya, jadi tidak yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini dasar kita. Ya, jangan kita mempersulit diri dalam ibadah. Kalau rumah kita jauh, Pak, maka kita sholat saja di masjid. Ya. Kenapa di rumah? Supaya, mohon maaf, kalau Nabi banyak melaksanakannya di masjid, nanti khawatir yang tidak wajib itu menjadi wajib. Itu kalau Nabi, kan gitu. Seperti tarawih, kenapa Nabi berhenti hanya 3 malam di masjid? Kembali ke rumah. Karena kalau terus-terusan ke masjid jadi wajib. Boro-boro tarawih, uang puasa wajib saja banyak yang bolong. Kan begitu. Jadi silahkan di rumah. Itu kondisional. Kemudian muakkad tadi 2 rakaat qabliyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyahnya, kemudian 2 rakaat qabliyah asar. Misalnya, kemudian ada yang mengatakan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat qabliyah di dalam kitab Duratun Nasihin. Qaumun wajhuhum kal kawakib. Ada nanti kaum yang dibangkitkan Allah wajahnya seperti bintang. Ma a'malukum. Malaikat bertanya apa? Kemudian mereka menjawab, nahnu idza nasma'un nida la nastagillu bi ghairi thumma nasta'iddu ila shalah. Mereka apabila mendengarkan azan, mereka tidak sibuk dengan yang lain, mereka segera mengambil air wudu dan mempersiapkan sholat. Itu seperti bintang. Kemudian ada yang lebih dahsyat lagi, qaumun yakhsyurunallaha wajhuhum kal qamar, seperti bulan. Siapa mereka itu? Mereka alladzina yasta'idduna qablan nida. Kemudian lagi, qaumun yakhsyurunallaha wajhuhu kasyams, seperti matahari cahayanya. Siapa mereka? Alladzina nantazir fil masjid, mereka yang menunggu azan di masjid. Tetapi semua itu, mau bintang, mau bulan, kemudian mau matahari, wajah banyak. Ini kan ujian, banyak belanja. Jangan pelunggu tinggalkan, samakan dengan Madinah, habis modalnya, sama ciloknya dicuri orang. Jelas? Tunggu dulu sampai selesai, walaupun itu masbuk, karena itu adalah uzur syar'i, tetap dia awal waktu. Yang disebut orang lalai itu dia ngerokok, ngopi, santai, lemak masih nara asar, masih nara zuhur. Ini yang dikatakan fawailul. Ya, jelas niki? Bapak jelas? Ya, insyaallah. Ini rupanya kenyambuk saja ibu-ibu ini. Ya. Ada lagi? Ada yang masih, Pak? Ada masih? Cukup? Jelas? Jangan sampai tidak bisa tidur nanti. Jelas? Ya, kalau sudah jelas kita tutup dengan doa ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa'afini kafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina لنا بها من جميع الحاجات وتطهر السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين
أموات إنك قريب من قاضي الحاجات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم يزد وقضي حاجاتنا يا الله برحمتك يا حاجة الدنيا وحاجات الآخرة يا ذا الجلال والإكرام بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا ولهم الفاتحة. Fatihah yang terakhir Bapak Ibu, jangan beranjak dulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan sifat sabar dan kita berjumpa dengan Rasulullah dengan sifat sabar kita. Lana walahumul Fatihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya. Almarhum Hajah Saudah nih Bundanya ini. Oh ya, nggih, Bunda nggih. Nggih yang tidak hadir bisa hadir nggih. Kita doakan Bapak Ibu sebelum tiang tutup, biasakanlah teman selesai acara nindik tulis dulu. Berkahnya ada di situ. Ndak saat tamu surga yang jadi duduk dulu, selesai acara beranjak ya. Kita beri Fatihah pahala, paskan pahala Fatihah kepada Hajah Saudah ya. Tiang mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman-taman surga dan dijauhkan dari api neraka dan beliau diselamatkan sampai ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Lahal Fatihah li sahibil hajah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.